Haleluya. 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 Ayo kita sembah. Haleluya. Haleluya. Puji namamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur padamu. Bapa di sorga, dari dalam hati kami mengalir aliran air sungai hidup itu. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kami dan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang adalah kekuatan kami semua. Terima kasih karena Roh Kudus yang dalam kami itu lebih besar dari roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Sehingga bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami lebih dari pemenang. Kami butuh firman-Mu, Bapa. Roh Kudus pimpin kami supaya boleh mengerti. Kami mau memperkatakannya. Kami mau merenungkannya siang dan malam. Kami mau bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Dan perjalanan hidup kami berhasil. Kami beruntung. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam. Malam Pak. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dari PD Keset. Terima kasih untuk malam hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Dan kelihatannya cukup banyak yang hadir. Dan saya tahu bahwa setiap kita, kalau kita mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang subur, maka setiap benih firman Tuhan itu akan jatuh ke tanah yang subur itu. Maka dia akan berbuah, saudara. Berbuahnya apa? Keselamatan, kekuatan, kemenangan, hidup penuh pengharapan, keberhasilan, keberuntungan. Ada 30, 40, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Oleh sebab itu, ayo kita simak bersama-sama pada malam hari ini. Injil Matius pasal yang ke-6. Kalau dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan begini, saudara. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau berdoa, ini doa pribadi ya, masuklah ke ruangan, ke kamarmu, tutuplah pintu, nah, supaya dengan demikian kita bisa menyendiri dan kamu berdoa kepada Bapakmu di tempat tersembunyi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa pada Bapakmu yang dari tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang dilihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah itu. Nah kemudian doanya gimana, saudara? Ada pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Saya bacakan yang ke-9 saja ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Coba perhatikan ya, nanti kita akan katakan lagi ya. Ketika kita katakan Bapa kami yang di sorga, adakah getaran di dalam hati kita ini? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi doa Bapa kami itu kan bukan hanya hafal, tapi dihayati dan menjadi way of life, pola kehidupan kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa demikian, Allah kami yang ada di sorga. Dan itu tidak salah, itu benar, saudara.
Tetapi dia ingin menunjukkan pada kita kalau itu katakan Allah, itu rasanya itu tidak tersentuh, saudara. Allah yang maha kuasa, maha besar, maha tinggi, pencipta langit dan bumi, tempatnya di sorga lagi, nggak kelihatan. Itu rasanya tidak ada hubungan antara kita dengan Allah yang semacam itu. Tapi puji Tuhan, saudara, kekristenan itu bukan sekedar hanya agama antara kita dengan Allah, tetapi kita itu punya relationship, suatu hubungan yang akrab. Dan Tuhan Yesus katakan, Allahmu itu kok bisa sebut dengan Bapa. Ini kan suatu ikatan keluarga yang sangat dekat sekali. Karena kita masing-masing punya keluarga. Ya memang kalau kita mempunyai ayah yang mungkin jahat dan lain sebagainya, kita tidak mendapatkan image yang baik tentang Bapak kita di surga. Tapi umumnya, saudara, mestinya ketika kita melihat Bapak yang baik, Bapak di surga, wah, ini kan luar biasa nih, saudara. Bayangkan dia pencipta langit dan bumi, alam semesta, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Begitu besar dan luasnya. Bumi itu kecil, apalagi kita kayak debu. Tapi Tuhan Yesus memperkenalkan dia itu Bapakmu itu. Loh kok bisa? Ya, karena ketika Tuhan Yesus dia naik ke atas kayu salib, dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati buat dosa-dosa kita. Maka pada saat itu ada pengampunan dosa. Ini yang sangat penting, saudara. Pengampunan dosa itu membuat kita ini, saudara, diperdamaikan dengan Allah. Karena dosa itu memisahkan antara kita dengan Allah. Karena upah dosa itu maut. Jadi tidak bisa bercampur dengan Tuhan. Dengan Allah tidak bisa ada hubungan, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika ada pengampunan dosa itu, maka kita diperdamaikan dengan Allah itu. Dan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, kita yang percaya kepada Dia itu diangkat menjadi anak Allah. Dan ini kan luar biasa sekali. Saya bacakan ya di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama dan 12 itu. Kalau saudara nanti catat, nanti baca di rumah ini, nanti sesuatu yang luar biasa. Tetapi semua orang saudara ya, yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya pada Tuhan Yesus, percaya Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita, Dia mati untuk kita, kita mengaku akan dosa-dosa kita, dan kita diampuni dosa-dosa kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka firman Tuhan, ya dan amin, mengatakan bahwa kita ini diangkat, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Nah ini sejarahnya, artinya kisahnya, dan tanda kutip. Sehingga kita ini bisa menyebut Allah yang tidak terbatas kuasanya, pencipta langit dan bumi. Kita ini debu, tidak kelihatan sebenarnya. Tapi kita bisa menyebut Dia dengan Bapa. Allah yang begitu besar itu Bapa kita, saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa begitu intim, begitu akrab dengan Dia dalam doa. Oleh sebab itu orang yang kenal dengan Bapaknya melalui Tuhan Yesus, dia bisa berjam-jam di dalam ruang doa. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi dia sungguh-sungguh merasakan begitu dia merasa begitu dekatnya dengan Bapa di sorga itu. Oleh sebab itu coba ayo kita katakan 3 kali ya. Bapakku yang ada di sorga. Saya ingin tahu apakah ada getaran di dalam hati kita itu, saudara.
Ayo, 1, 2, 3. Bapa, Bapakku yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa, Bapakku yang di sorga, Bapa, Bapakku yang ada di sorga. Saudara, saudara pasti akan merasakan satu getaran. Apalagi kalau saudara hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan itu mengatakan Bapa yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Saya berkali-kali akan mengatakan ini, saudara. Ya, begitu besarnya. Dia menjadi Bapak kita dan peduli. Nah, garis bawah itu, peduli dengan segala kekhawatiran kita. Dia peduli dengan segala apa yang menjadi persoalan pergumulan kita sehari-hari. Bayangkan, saudara, kita ini tidak bergumul sendiri, saudara. Kita menghadapi bermacam-macam pertemuan, kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, saudara. Tapi ingat, Bapakmu yang di sorga itu peduli. Dan jadi wakili dengan Roh Kudus yang di dalam kita. Roh Yesus, Roh Bapa. Dan dia, Yesus juga mendoakan kita di sebelah kanan Allah Bapa itu. Coba kita lihat dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 32. Bagaimana Bapak kita itu begitu peduli akan hal ini, bahkan keadaan kita. Dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ayat 31 ya, Matius pasal 6. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang berikutnya coba saudara kita baca bersama-sama. Kalau saudara ada Alkitab. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita membaca hal ini, kita bisa terharu, saudara. Kita begitu banyak hal yang kita khawatirkan kadang-kadang. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh hal-hal sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian, mungkin tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang masa depan, tentang jodoh, tentang keluarga, tentang macam-macam persoalan. Karena di dunia ini memang tempatnya juga tempatnya persoalan. Tapi untung kita ini punya Bapa di sorga, saudara. Melalui Tuhan Yesus itu. Sehingga Tuhan Yesus melatih kita menyebutnya Bapa. 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 Jadi kita ini dilatih bukan hanya ngomong Allah, ngomong Tuhan, saudara. Tetapi di ngomong Bapa. Itu. Bapa. Bapa. Artinya supaya kita tahu, kamu tuh dekat. Kamu tuh dekat. Kamu tuh dekat. Kamu tidak sendirian. Kamu punya Bapa yang maha kuasa, punya duit yang tidak terbatas. Dan dia peduli akan keadaanmu. Tetapi Bapakmu, saudara-saudara sekalian, kalau saudara sekarang ada punya kekhawatiran apa? Coba saudara, mungkin sudah punya daftar agak panjang juga, agak apa juga. Ayo kita katakan bersama nanti di rumah diulangi lagi. Saudara pikirkan apa yang menjadi kekhawatiran saudara. Kalau ada, kalau tidak ada, puji Tuhan. Kalau saudara ada kebutuhan dan saudara sekalian, sebutkan itu kebutuhanmu itu apa. Kemudian kita akan berkata bersama-sama. Tetapi Bapakku yang di sorga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Ayo kita katakan ya bersama-sama. Sudah tahu loh, mungkin sudah terwakili apa yang menjadi mungkin keuangan, sakit penyakit, dan keluarga, mungkin apa. Bawa saja kepada Bapak di sorga itu. Dan kita katakan 1, 2, 3. Akan tetapi Bapakku yang di sorga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Sekali lagi saudara, supaya lebih nyentel di pikiran kita.
Akan tetapi Bapakku yang di sorga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Oh, haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Bapa di sorga yang begitu dekat. Dia begitu peduli pada hal sehari-hari kita. Dia begitu peduli. Ucapkan terima kasih. Syukur padamu Tuhan. Contohnya di Alkitab itu banyak, saudara. Nabi Elia, satu Raja-Raja 17 ya. Pada waktu musim kekeringan karena Tuhan mengatakan tidak akan turun hujan selama beberapa tahun, 3,5 tahun. Spesial Allah kita itu, yang pada waktu itu memang belum disebut Bapa. Allah itu cari Nabi Elia. Dan dia ngomong, kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Aku akan pelihara hidupmu di sana. Nah coba, ini kan soal hidupnya satu orang saja orang yang percaya. Allah itu, Bapak kita itu begitu peduli. Disuruh, dikasih detail. Kamu datang ke dekatnya sungai Kerit, kamu minum dari air sungai Kerit itu. Karena air sungai Keritnya masih ada. Artinya masih belum kering pada waktu itu. Nah soal makanan, dikatakan. Allah itu berkata, aku sudah perintahkan. Bayangkan saudara, yang dia perintah ini burung gagak. Dikatakan begitu. Untuk kamu pagi bawa roti, bawa daging untuk kamu makan. Bukan seminggu, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Coba ini, saudara. Kalau kita renungkan, betapa pedulinya. Loh, kenapa dia kok tidak kirim malaikat? Kok tidak kirim orang? Misalnya dalam majelis itu kan ada namanya Ubadah yang biasa juga membantu nabi-nabi itu untuk dikasih makan. Udah nyuruh itu saja. Tapi Tuhan mau menunjukkan pada Elia dan juga pada kita. Tuhan tuh punya macam-macam cara untuk bisa ngurusi kita ini. Urusannya Tuhan itu seberapa banyaknya kok sampai bisa ngurusi Nabi Elia dan ngurusi kita. Dan dia katakan, aku sudah perintahkan burung gagak. Burung gagak, saudara. Bayangkan saya sampai masuk. Kalau manusia tidak bisa nolong, Tuhan tidak perlu pakai malaikat. Malaikatnya itu ya burung gagak itu, saudara. Untuk Nabi Elia. Untuk kita saat ini, kita juga mungkin tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Tapi jangan lupa, saudara, kalau tanya, malam ini apa ya? Korbannya soal apa? Burung gagak gitu aja. Mungkin saudara sudah paling tidak itu sudah nyentel. Oh, pagi bawa roti, petang bawa daging. Bertahun-tahun sampai itu sungai Kiritnya habis airnya. Dan Allah itu datang lagi. Bayangkan dia tahu persis itu kapan habisnya sungai. Ini sungai. Habis itu dia tahu, saudara. Dan dia katakan pada Nabi Isa, sekarang kamu pindah ke Sarfat, cari janda, aku sudah sediakan dia untuk memelihara hidupmu. Ya mungkin pada waktu itu dia pikir, wah ini janda kaya, ini super kaya. Makanya disuruh sediakan makanan buat saya selama beberapa tahun yang mungkin tidak tahu sampai kapan. Ternyata ini jandanya ini miskin, saudara. Karena apa? Ketika dimintai roti, dia katakan saya cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit, dikatakan saya akan bikin roti buat saya sama anak saya, tetapi saya akan bagi. Mungkin lebih lihat, wah ini guyonan itu Tuhan, kira-kira gitu. Ini janda kayak gini, saya ini bisa dapat apa? Biasa untuk dia sendiri satu kali hanya bikin roti, setelah itu habis mau mati, dikatakan begitu. Tapi ternyata tidak, saudara. Nabi Elia sudah kamu bikinkan saja buat saya. Nanti sisanya pasti buat kamu. Ada. Dan dia berubah. Itu nanti sudah baca dalam 1 Raja 11 ayat berapa itu? Nanti baca 11. Tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Karena Tuhan yang memelihara sampai engkau nanti datang turun hujan.
Saat ini mungkin kita khawatir akan uang kita, saudara. Tapi siapa tahu? Bukan siapa tahu, tapi Tuhan tahu, saudara, keadaan kita. Dan kalau kita percaya, dia bisa juga berkata, seperti Nabi Elia itu berkata kepada janda, kamu tahu, tepung dan tempayan nggak bakal habis. Kamu tadi kan bilang, nanti sudah habis, aku bakal mati. Enggak. Tepung dan tempayanmu itu tidak bakal habis. Dan juga air di dalam minyak dalam buli-bulimu itu tidak akan berkurang sampai nanti turun hujan. Nah, coba kita baca ya supaya kita lebih jelas nih. Dalam satu Raja-Raja ayat pasal yang 17 11. Nah, ini ya. Ayat yang ke 13 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini saudara imani. Saudara. Saya juga mengimani ini. Kadang-kadang persediaan kita tipis, saudara. Kadang-kadang kita bisa khawatir, wah gimana ya? Kok ini keuangan kita ini kok gimana ini? Tapi ini ada ayatnya ini. Tepung dalam tempayan, persediaan dulu tidak bakal habis. Buli-buli pun, minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai nanti Tuhan katakan, hujan berkat itu. Imani, saudara. Firman Tuhan ini penuh dengan janji-janji yang luar biasa. Yang penting itu di sini adalah ketaatan itu. Elia taat. Dia disuruh ke sungai Kerit, jalan. Dia dikatakan, aku perintahkan burung gagak ngasih kamu makan. Dia katakan, yes. Dia tidak komplain. Burung gagak? Wah, aku bisa mati kelaparan. Iya kalau burung gagaknya ingat. Kalau lupa, iya kalau itu sudah dimakan burung gagaknya sendiri. Rotinya sama dagingnya. Ketika sungai Keritnya habis, airnya, wah ini kemana ini? Tapi Tuhan mengarahkan lagi. Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kita, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak taat karena kita tidak percaya, atau kita khawatir, kita takut. Demikian juga dengan janda itu, saudara. Mungkin dia tidak punya apa-apa, tapi ketika dia dikatakan, berikan Tuhan roti kepadaku. Dia nurut, saudara. Sehingga dengan demikian dia juga terpelihara hidupnya. Itu saudara mungkin tahu ya, John Rockefeller itu orang yang paling kaya pada zamannya itu. Itu orang yang tadinya juga taat itu. Dia sejak remaja itu dia kerja seminggu itu cuma $4, nggak sampai $375. Tapi dia taat, dia setia, saudara, kepada Tuhan itu. Dia cinta Tuhan. Dia kasih 50% untuk pekerjaan Tuhan, untuk gerejanya. Dia cuma makan dari 30% dari gajinya yang sudah kecil itu. 20% masih bisa ditabung sama dia. Wah, gara-gara ketaatannya itu, saudara, karena dia bukan cuma taat, tapi dia cinta Tuhan. Maka Tuhan memberkati dia sampai dia itu bisa mendapatkan suatu pabrik atau pabrik minyak atau sumber minyak Standard Oil itu, sehingga menjadikan dia menjadi kaya, makin lama makin kaya, menjadi sangat kaya. Waduh, saudara, bahkan seluruh dunia nomor 1 pada waktu itu. Tapi dia lupa pada ketaatannya. Saking enaknya dia menikmati uang itu, dia sudah lupa. Kalau tadinya dia memberikan pekerjaan Tuhan itu berapa, dia memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Lupa semua itu diambil untuk kepentingannya sendiri. Itu kisah nyata. Sampai untungnya dia itu ingat. Dia diingatkan oleh Tuhan. Tapi umurnya sudah 52. Karena apa? Divonis dokter dia tinggal umurnya berapa bulan saja
karena penyakit yang berat. Dia tidak bisa makan apa-apa, kaya aja kayak gitu. Cuma kan dikatakan cuma makan crackers dan minum susu saja. Tapi dalam perenungannya tinggal berbulan, mungkin dia tinggal sebulan, dia sudah 1 bulan, tinggal beberapa bulan lagi, dia renung lagi, renung. Kemudian dia diingatkan Tuhan. Bayangkan saudara, dia lupanya itu bertahun-tahun, bukan lupa, tapi dianggap tidak penting. Akhirnya dia ngambil langkah drastis, saudara. Setengah dari kekayaan saham-sahamnya itu dia jual, saudara. Dia jadikan berkat buat pekerjaan Tuhan. Bikin sekolah-sekolah, melalui Rockefeller Foundation, untuk penginjilan, untuk apapun. Wah, dia taat akan apa yang Tuhan inginkan. Supaya dia menjadi saluran berkat itu, saudara. Seperti janda Sarfat itu. Janda Sarfat itu miskin, tapi ini kaya, tapi hidupnya cuma tinggal berapa bulan, saudara. Tapi ketika dia memberikan itu, saudara, dia tunggu, wah paling kurang 2 bulan lagi. 2 bulan lewat, nggak mati, saudara. 2 bulan, 3 bulan lagi, tetap masih hidup, masih segar, saudara. Dan akhirnya sudah dia terus memberi dengan sukacita. Dia mentaati firman Tuhan. Dikatakan di sana, itu ada beberapa versi, tapi versi pertama katakan dia meninggal umur 92 tahun. Ada buku lain yang katakan 98, yang mana yang saya tahu. Tapi di atas 90. 92 tahun dia baru meninggal, saudara. Karena ketaatannya Tuhan memberikan bonus dari berapa bulan, dari puluhan tahun, saudara. Jadi yang pertama itu saya ingin, ayo kita punya Bapak yang di sorga, yang peduli. Sampai hal yang kecil-kecil kekhawatiran kita, dia peduli, saudara. Tapi ayo kita taati dia firman-Nya. Baca, renungkan, tanyakan. Bapak, ketika kita doa, tadi dikatakan, masuk dalam kamar, kunci pintumu, berdoa pada Bapak, tanya Bapak, apa yang mesti saya lakukan hari ini? Supaya saya jadi berkat, Bapak. Apa yang supaya saya bisa lakukan? Supaya hatimu senang, Bapak. Itu ketaatan, saudara. Dan yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu pada Bapa yang di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dalam kita membantu memimpin kita pada seluruh kebenaran. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini baca setiap hari. Kalau saudara punya kekhawatiran 15 kali dalam satu hari, saudara tetap tekukkan lutut saudara 15 kali. Kalau saudara mau berlutut. Atau tetap saudara katakan, Tuhan saya punya kekhawatiran akan hal ini. Saya serahkan kepadamu. Karena dikatakan serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Dia yang memelihara hidup. Kadang-kadang tidak cukup 1 kali. Karena iblisnya itu kadang-kadang gencar juga. Kekhawatiran ini nanti diulangi lagi tengah hari. Kasih kekhawatiran yang sama. Nanti ininya sudah hilang, kasih ketakutan yang lain lagi. Ayo kita perangi dia. Karena ayat yang setelah katakan, itu saya katakan, sadarlah berjaga-jagalah lawan musuh iblis itu. Mencari engkau seperti singa yang mengaum-ngaum itu. Lawan dia dengan iman-iman yang teguh. Kita serahkan 15 kali kita khawatir, 15 kali kita datang kepada Tuhan. Kita usir dalam nama Tuhan Yesus segala roh kekhawatiran itu. Ini contohnya siapa? Tuhan Yesus ketika dia mengalami ketakutan luar biasa di Taman Getsemani. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-20, saudara. 22 ya. Lukas 22, 42. Ini Tuhan Yesus ini dia mengalami ketakutan luar biasa. Ayat 44 katakan, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes. Ini Tuhan Yesus, saudara. Dia mempunyai sifat manusiawi waktu di dalam dunia ini. Dia mengalami ketakutan luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa pada waktu dia mau naik ke kayu salib.
Dia ajak 3 muridnya untuk membantu dia di dalam doa. Dan dalam Injil Matius pasal 26, doanya ya itu saja dikatakan. Di dalam Injil Matius pasal 26 itu. Jadi artinya kalau kita takut dan khawatir, kita doanya itu saja, tidak salah sudah. Saya katakan 15 kali dalam hari itu sudah khawatir, serahkan 15 kali. Lama-lama usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu dalam nama Getsemani dikatakan ketakutannya luar, tapi dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Kata-katanya ya itu saja. Kalau boleh Bapak, cawan itu lalu daripadaku, dikatakan begitu. Cawan itu lalu dari itu kekhawatirannya, itu ketakutannya naik ke atas kayu salib. Tapi ketika dia menyerahkan kepada Bapa, penyerahan itu artinya dia membawa bebannya dan dia berkata, tetapi bukan kehendakku, Bapa, tetapi melainkan kehendakmu saja jadi. Itu namanya menyerahkan kekhawatiran. Bukan kehendakku, Bapa, tapi kehendakmu lah ya jadi. Wah, saudara, itu dikatakan. Begitu dia katakan berkali-kali. Tadinya dari ketakutan yang luar biasa. Tuhan kirim malaikatnya menguatkan dia. Sehingga dia beranikan sekali salib dengan kemenangan. Oleh sebab itu, saudara, kita pertama, center kita pada malam hari ini tahu. Bapak itu peduli akan kekhawatiranmu, akan segala kebutuhanmu, sampai hal yang kecil-kecil. Yang pertama, taati akan perintahnya hari ini dan hari-hari selanjutnya. Yang kedua, serahkan khawatirmu kepada Bapakmu di surga. Dia peduli, dia memelihara hidupmu. Dan yang ketiga, dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir akan satu. Coba kita baca ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tadi dalam 1 Petrus 5 itu juga, Pak Saudara, serahkan kekhawatiran. Tetapi yang kedua, dikatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi nyatakan keinginan kita itu apa? Dalam permohonan, dalam doa, permohonan, jangan lupa dengan ucapan syukur. Jadi dikatakan tadi kalau kita bisa serahkan kekhawatiran, kita punya kekhawatiran, serahkan. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Kamu serahkan dan kamu beritahukan kepada Bapakmu yang di surga apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keinginanmu. Seperti Tuhan Yesus katakan, kalau boleh ini dilalukan daripada aku, Bapak. Tapi bukan kehendak aku. Permohonan boleh, tapi ucapkanlah syukur. Di dalam Injil Mazmur pasal 50 dikatakan, barang siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, dia mempermuliakan aku. Jadi di tengah-tengah kita tidak bisa bersyukur, kita dengan kekhawatiran, kita dengan kecemasan, kita dengan ketakutan. Tapi kita katakan syukur kepadamu Bapa. Karena engkau mendengar doaku. Dan engkau menjawab yang terbaik menurut kehendakmu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ucap syukur. Wah, mujizat bisa terjadi, saudara. Saudara lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11 itu. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, artinya 20.000 orang kira-kira yang harus kasih makan. Dari 5 roti dan 2 ikan saja. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Bapaknya di surga. Dan dia katakan apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Kemudian dibagi-bagikan. Wah, lebihnya 12 bakul, saudara. Ketika Paulus dan Silas di penjara Filipi, dia ditangkap, digebukin, dimasukkan penjara paling dalam. Tapi mereka bersyukur dengan menaikkan puji-pujian.
Mungkin mereka naikkan puji-pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Itu kan dengan ucapan syukur, saudara. Terjadi keajaiban, gempa terjadi. Bukan untuk menghancurkan penjara, tapi untuk membuka pintu penjara sehingga mereka bebas. Dan akibatnya kepala penjara dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ucapkan syukur, saudara. Kita serahkan khawatir kita. Kita bawa permohonan kita. Tapi jangan lupa, ucap syukur. Karena Bapa di sorga menjawab yang terbaik. Saya akan akhiri ini dengan satu kisah yang mungkin sudah kenal tentang George Mueller, seorang hamba Tuhan di Inggris yang dia cinta Tuhan, hidupnya percaya dan begitu dekat dengan Tuhan, dan dia mempunyai, dalam arti dia kurus dari suatu rumah yatim piatu, orang yang secara di dunia mereka tidak punya ayah atau ibu atau dua-duanya. Dan begitu banyak anak-anak itu. Tapi kadang-kadang juga kekurangan makanan, saudara. Sampai satu saat tidak ada bahan makanan untuk anak-anak itu bisa makan. Dan pagi itu tidak ada roti, saudara. Tetapi George Mueller ini mungkin dia sudah terbiasa. Dia menyerahkan khawatirnya kepada Bapa di surga. Dia katakan permohonannya. Dan dengan tidak ragu-ragu dia suruh anak-anak itu kumpul. Duduk di sekeliling meja makan seperti biasanya. Dengan piring, mungkin dengan sendok, dengan garpu, dengan gelas yang sudah ada. Saudara. Yang tidak ada makanannya. Wah, ini yang paling penting, saudara. Tapi mereka diajak berdoa bersama-sama. Memohon kepada Bapa. Mereka bukan yatim piatu. Mereka punya Bapa di surga yang peduli keadaan mereka. Dan George Mueller memperkenalkan anak-anak itu pada Bapa yang di surga. Dan mereka berseru pada Bapa di surga. Dan mereka bersyukur bahwa mereka pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama mereka berdoa. Mungkin bisa setengah jam. Mungkin juga tidak sampai, atau juga lebih dari 1 jam. Saya tidak tahu, tidak diceritakan. Tapi mereka itu percaya dengan bertekun, mengucap syukur, dan memohon pada Bapa. Intinya mereka tahu ada Bapa. Mereka tidak yatim piatu. Bapa di sorga peduli hal-hal yang kecil. Dan ternyata ada ketukan pintu di depan saudara. Beberapa kali, makin lama makin, dan dibuka. Dan ternyata ada orang kirim roti. Begitu banyak membawa mobil. Kalau sekarang mungkin mobil box itu, saudara. Begitu banyak roti itu bisa dimakan cuma untuk pagi hari itu, saudara. Mungkin juga ditambahkan uang, ditambahkan bahan makanan yang lain. Allah punya lebih dari 1.001 macam cara untuk memelihara hidup anak-anaknya yang percaya. Oleh sebab itu bagian kita adalah percaya bahwa kita punya Bapa di sorga yang peduli keadaan kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Urama shambara bale bakandare matakina. Rama shomi kina makuna masundi bikara malah. Kina masyara makarita. Mari kita berdoa, kita bayangkan. Kita tentu tidak bisa membayangkan Bapa yang di surga. Tapi kita bisa membayangkan tentang Tuhan Yesus. Dia gambar cahaya kemuliaan Allah. Oh Ramasyad, kalau sudah bisa berdoa bahasa apa, itu sangat baik. Ramasyobik Adamalah. Hina Mosyala Ramatakadara. Karena saudara berbicara pada Bapakmu dengan cara yang kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Tapi Bapakmu tahu apa yang kau katakan. Karena ini bahasa rahasia, bahasa sandi antara engkau dengan Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus. Oh Ramadakilana Shodibika. Rimina mukali ribishoni makana itu kita. Remesuni Bapak, ucapkan syukur saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Engkau begitu dekat dengan kami. Kami mau menyenangkan hatimu Bapak. Kami mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kami mau menyenangkan hatimu Bapak. Sehingga kami bisa lebih mengerti, lebih peka mendengar suaramu. Dan saat ini kami menyerahkan segala kekhawatiran kami.
Kami menyerahkan segala permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih, ucapkan terima kasih, Saudara. Ucapkan syukur kepada Dia yang menjawab doamu. Kita tidak tahu kapan Dia menjawab. Mungkin tidak sesuai dengan permintaan dan pikiran kita. Tapi serahkanlah khawatirmu kepada Bapa di sorga. Dia peduli, Dia tahu yang terbaik dan waktu yang terbaik. Ucapkan terima kasih. Tiap hari ucapkan terima kasih Bapa. Haleluya. Puji syukur. Terima kasih Bapa. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Bernard atas firman-Nya malam hari ini. Benar-benar sangat mengingatkan kembali bahwa kita punya Bapa yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang peduli terhadap hidup kita, yang memberikan kita Roh Kudus, Roh Yesus di dalam hidup kita. Bapa menghendaki kita imani, kita taat, dan kita nggak perlu khawatir di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengucap syukur atas segala kebaikan Bapa kita. Terima kasih. Mungkin saudara-saudara sekalian ada yang mau ditanyakan mengenai firman kita malam hari ini, mungkin diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Pastor Bernard berkenan ya, mungkin ada yang mau menanyakan, ada yang mau di acara Q&A ini. Mari silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Pak Sofyan, mungkin Pak Stainless, Pak siapa? Ya, atau Bu Budia, mari silakan. Saya komentarin sedikit ini sambil teman-teman mungkin ada yang bertanya. Terima kasih Pak Bernard atas firman yang luar biasa yang memberkati kita malam hari ini. Jadi saya sering mendengar dan membaca firman yang tadi disampaikan mengenai Elia itu ya. Tapi malam hari ini saya merasa terharu gitu loh. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya bisa memakai malaikat, katanya Pak Bernard tadi, juga bisa memakai orang. Tapi Tuhan bisa memakai burung, terus memakai seorang janda katanya yang miskin, yang nggak punya apa-apa. Jadi wah, saya benar-benar tertempelak gitu. Maksudnya Tuhan itu bisa melakukan segala hal gitu yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi malam hari ini kita lebih dikuatkan lagi supaya kita kekhawatiran mungkin ada, kita semakin lebih mampu melakukan lebih kuat di dalam iman kita pada Tuhan. Terima kasih Pak Bernard atas firman yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Adi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan dari firman-Nya Bapak Bernard malam ini. Mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oh ya, mungkin saya juga sampaikan Bapak Ibu sekalian yang baru join malam hari ini, mungkin bisa meninggalkan nomor teleponnya di live chat-nya. Nanti kita kalau next-nya bisa kita undang untuk acara PDKZ ini. Apabila kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya mewakili ya Pak Bernard ya. Pertanyaan. Kita nulis tadi. Saya mau menanyakan ya Pak Bernard ya, yang diajarkan mengenai doa Bapa Kami tersebut. Kadangkala Pak Bernard dalam kehidupan sehari-hari ini, kita itu kan selalu berdoanya itu kan minta A sampai Z, seperti itu. Kadangkala kita saat teduh pagi, baca firman atau malam hari, doanya kita macam-macam, seperti itu. Kita tuh kadangkala sering kelupaan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan doa Bapa Kami yang sangat lengkap di dalam kehidupan kita.
apabila kita berdoa, Pak Bernard, kita maksudnya waktu kita sangat terbatas. Apakah doa Bapak kami itu sudah lebih dari cukup mewakili doa-doa kita yang lainnya? Padahal kalau kita doa itu kan kita harus mendoakan A, B, C, D. Seperti itu. Padahal kan berdoa kan kita harus mendoakan orang lain. Karena Tuhan sudah mendoakan kita melalui diri Tuhan Yesus Kristus itu. Terima kasih. Ya, jadi tadi saya sudah katakan bahwa itu pola doa ya, jadi bukan hafalan. Jadi artinya itu bukan selalu harus itu yang, tapi itu pola doa, jadi way of life-nya. Jadi kalau tadi saya sudah hanya memberikan contoh bahwa Bapak kami yang surga, kita harus menyadari bahwa kita punya Bapak surga. Kemudian doa kita tentang macam-macam nggak masalah, karena itu memang kebutuhan kita ya. Nah, tapi doa, jadi kita kuduskanlah namamu itu artinya bahwa kita mesti menguduskan dia dengan kita boleh hidup dalam kekudusan, itu namanya way of life ya. Jadi itu sebenarnya doa kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu itu artinya kita rindu supaya dalam hidup kita itu kerajaan Tuhan itu datang. Apa kerajaan Allah itu? Dalam Roma 14:17 katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itu artinya bahwa kita rindu ketika kita mendoakan itu, kita sadari bahwa dalam hidup saya ini datanglah kerajaanmu itu bukan cuma pada waktu kita berdoa, tapi dalam hidup sehari-hari ini kita ingin menghadirkan kebenaran itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu menguasai hati dan kepikiran kita. Oleh sebab itu, saya sekali lagi katakan itu way of life-nya, pola doa setiap orang yang percaya. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Artinya mengingatkan kita, hidup kita ini dari hari lepas hari. Kita besok kadang-kadang kita khawatir loh. Dan ini kan, yang khawatir kan bukan cuma saudara, saya juga bisa khawatir. Oleh sebab itu saya menggunakan ayat ini bukan artinya saya sudah begitu. Enggak, ini kita belajar bersama. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir hari esok. Karena hari esok itu ada kesusahan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya doa Bapak kami itu mewakili. Kita harus menghayati. Kalau hari ini kasih makan, tapi tadi anak-anak yatim piatu yang punya Bapak di sorga itu, mereka tuh pagi itu bukan cuma hari itu, pagi itu saja sudah tidak tahu mau makan apa. Tapi dengan kita percaya Bapak kita di sorga, kita juga percaya bahwa Bapak itu akan hari ini kita bisa makan, bisa mendapatkan pakaian, kecukupan, dan lain sebagainya. Nah itu artinya kita membuat kita dengan doa Bapak kami itu kita bersyukur. Artinya kita kadang-kadang kita mengulang lagi doa itu, tapi sambil menghayati apakah ini sudah terjadi dalam hidup saya. Tapi soal doa kita macam-macam itu tidak masalah. Memang Tuhan itu kan memberikan kita masing-masing itu hati yang kerinduan berdoa untuk bangsa, untuk kota, untuk yang lain dan lain. Tapi polanya itu koridornya itu mesti di situ doa Bapak kami. Ya mungkin itu bisa lebih menjelaskan. Iya, baik Pak Bernard, terima kasih. Benar-benar suatu masukan yang baru buat kita untuk semakin menambah bahwa hidup kita harus semakin taat di hadapan Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini mungkin Budia tadi sudah live di live chat, ada sesuatu yang mau ditanyakan. Silakan Budia. Budia kok masih di mute? Sorry. Ya, sudah dengar ya? Sudah dengar ya? Ya. Terima kasih Bu Ayu kesempatannya. Shalom Pak Bernard. Saya menyambung pertanyaannya Bu Ayu tadi. Saya pengen tanya tentang doa juga ini Pak. Karena saya tuh biasanya kan kalau malam doa sama suami gantian setiap hari gitu kan. Nah waktu saya, kok dia doanya tuh singkat-singkat misalnya, Tuhan berkati semua. Maksudnya tidak detail. Kalau saya doanya tuh detail satu-satu saya doakan. Jadi memang doanya lama. Jadi habis kita menyembah, memuji Tuhan, terus kita doa dengan bersuara. Nah, sempat suami saya tuh ngomong begini, kamu tuh doanya bertele-tele katanya gitu. Nah, saya tuh pengennya tuh
doa misalnya saya tahu, oh Bu Wahyu itu punya kasus ini, saya doakan detail. Saya kan terus terang keluarga kami ini belum kenal Tuhan semua. Jadi yang kenal Tuhan itu baru saya, kakak saya nomor 1. Nah, saya dengan suami kan ya sudah kenal Tuhan. Nah, saya tuh doakan satu-satu, mulai kehidupannya dia, misalnya sekolahnya, sampai Tuhan Yesus. Tapi detail banget. Nah, itu kan lama, makan waktu lama. Terus suami saya tuh, kamu itu terlalu tele-tele. Nah, saya pengen tanya, menurut Pak Bernard, boleh nggak sih, kan kadang gini, oh Tuhan itu tahu kok. Sebelum ngomong pun Tuhan itu sudah tahu kita tuh mau doa apa. Tetapi dulu saya juga pernah ya, Co Yonggi itu kan mengajarkan, pernah ajarannya doa itu detail. Misalnya kita belum punya pasangan hidup, terus kita doa Tuhan nanti pertemukan saya dengan laki-laki yang tinggi, yang pekerjaannya ini yang baik, detail banget. Nah, saya pengen pastikan aja. Kalau kita misalnya doa secara detail gitu, boleh kan? Maksudnya walaupun Tuhan itu sudah tahu, tapi kita tuh detail satu persatu orang-orang yang kita doakan itu secara detail. Ya memang makan waktu lama sampai saya bilang begitu. Bagaimana Pak pendapat Pak Bernard, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tapi kalau doa sendirian, kalau doa dengan orang lain, apalagi doa di gereja, doa syafaat, kita kan juga harus tahu apa perasaan suami mungkin ya. Kan itu juga perlu tahu gitu. Jadi cobalah kita berikan waktu sehingga kita bisa menghargai dia juga. Apalagi kalau dia sudah punya bertele-tele, kepanjangan mungkin dia bisa tertidur juga ya. Dan bisa dengar ini. Tapi kalau itu ibu itu sendirian, memang kebiasaannya seperti itu, ya silakan. Karena Tuhan Yesus kan mengajarkan juga bahwa doamu jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, mereka menyangka bahwa karena baginya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena Bapakmu bertanya apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada. Tapi dia mengajarkan kita mesti berdoa supaya kita ini bisa mengatakan bahwa aku memang membutuhkan itu. Tapi soal bertele-tele ini kita lihat tempatnya di mana. Kalau sendirian saya rasa tidak masalah sih, karena itu memang jadi kebiasaannya ya. Tapi kalau dengan orang lain, nah itu jadi masalah. Baik, iya. Terima kasih saya bisa. Kecuali kalau pasangannya juga suka bertele-tele, bisa sekali doa sebagai keluarga bisa 3 jam doanya, tidak masalah sebenarnya gitu. Itu tergantung kesepakatan aja. Jadi kalau kesepakatannya suami seperti itu, ya cobalah diikuti, mungkin dikurangi bertele-telenya itu sehingga kemudian suami juga bisa nikmati. Nah, yang penting kan mereka bisa sepakat. Kalau mereka berdua berdoa tapi tidak sepakat, kan Matius ayat 18-19 tidak terjadi. Kalau mereka sepakat, baru Tuhan hadir dan Tuhan memberikan apa yang diminta itu. Jadi mesti sepakatnya itu kita saling menghayati. Ketika suami berdoa, kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Nah, sebenarnya nanti ketika ibu yang doa, suami juga bisa menghayati itu dan dia katakan amin. Aku sepakat. Aku sepakat. Nah, itu kalau doa bersama, ingat ya. Lalu ngeluar nosro iku lo sampah lo nyo. Jadi kalau doa bersama, ingat ya, jaga hati jangan sampai ada ganjelan. Selesaikan dulu supaya bisa sepakat. Baik Pak Bernard, terima kasih banyak penjelasannya. Jadi memang jadi kalau kita berdoa bersama atau berdua ya supaya saling enak ya. Memang kalau doa nggak sepakat ya Tuhan nggak dengar. Tapi kalau kita doa sendiri mau bertele-tele mau detail gitu ya boleh. Baik. Ya. Terima kasih. Makasih Pak penjelasannya. Tuhan berkati. Iya. Terima kasih. Bu Ayu. Iya. Terima kasih Bu Dia. Maaf Pak Pendeta, ini ada satu pertanyaan lewat chat. Mungkin Wahyu bisa bacakan ya Pak Pendeta ya, dari Bapak Tonihan. Bagaimana kalau setelah doa yang khusus dilanjutkan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Seperti itu. Maksudnya mungkin ya, silakan Pak. Iya, bagus sekali. Kalau di gereja di mana saya berjemaah kan GKI ya. Di Manyar selalu mengingatkan itu. Jadi artinya kan setelah doa syafaat atau terus dilanjutkan dengan doa Bapa kami itu. Jadi itu kan
makin kita menghafal sebenarnya itu kan kita, tapi yang penting kita tadi tahu itu pola doa. Jadi bukan doa hafalan. Jadi pola doa itu harus diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi kalau kita sering berdoa Bapa kami itu, sekali lagi bukan hanya untuk dihafal, tapi dihayati dan dilakukan, karena itu adalah way of life, pola kehidupan orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus mengajarkannya, itu suatu rangkuman kehidupan doa kita sehari-hari itu. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Bernard. Bapak An sudah jelas ya Pak atas penjelasan pendeta ini Pastor Bernard. Bapak Ibu mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita kasih satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Bu Ayu, ini saya ada pertanyaan Bu Ayu. Ya, silakan Pak Sofyan. Langsung aja Pak sama Ya. ini. Selamat malam Pak Bernard, Shalom. Terima kasih atas khotbahnya, ini sungguh menguatkan saya nih Pak. Nanti saya mendengar khotbah dari Bapak Bernard, ada topik yang begitu menarik sekali mengenai bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal, dan juga yang satu lagi mengenai bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, ini yang mau saya tanyakan begini Pak Pendeta, kan ini kan seperti di kondisi saat ini kan kita kan tengah menghadapi pandemi nih Pak ya. Kan ini kita di dalam berbisnis ini kan kadang-kadang kan ya juga kita mengarungi suatu kondisi yang serba tidak menentu. Ya. Ini kan diajarkan untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita juga terus berusaha karena kita kan tidak tahu apapun yang kita planningkan kan itu juga belum tentu bisa jalan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Nah, seperti yang tadi diajarkan tuh agar kita tuh menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Cuman terkadang itu ada bisikan-bisikan tuh yang selalu menghantui pikiran kita loh. Yang bisikannya tuh seperti menakut-nakuti kita itu nanti kadang tuh kita seperti ingin kita tuh bersyukur dalam segala hal, kita ingin menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengalami suatu masalah itu bisa macam-macam. Kadang-kadang juga bisa dari istilahnya itu bukan yang dari yang kita lakukan, mungkin juga dari istilahnya itu kondisi yang mungkin tidak mengenakan, yang tapi mau tak mau harus kita jalani gitu. Ya, betul. Nah, itu gimana ya Pak Pendeta ya, ini apakah ada kiat-kiat yang bisa untuk menguatkan kita loh, supaya kita ini jangan sampai kita nih jatuh gitu loh, apalagi terutama ini di tengah kondisi pandemi ini. Ya, memang betul, kita sama-sama ya di bidang bisnis ya. Jadi saya tadi dikatakan pendeta tidak masalah sih. Jadi saya pahami. Tapi kita ini menghadapi hal yang sama. Jadi oleh sebab itu saya katakan bahwa kita ini juga punya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menghadapi. Saya juga di bidang kontrak bangunan, tentu menghadapi juga permasalahan mulai di lapangan, di kantor, keuangan, dan itu kadang-kadang ya itu seperti tadi itu, kadang-kadang dibisiin, wah membuat kita bisa kalut kan. Jadi ini artinya itu memang ini namanya sekolah ya, kita ini belum pinter loh. Ya, sekolah kehidupan ini gitu loh. Jadi saya lihat polanya Tuhan Yesus itu kan dia ketakutannya luar biasa ya. Tapi coba nanti baca ya. Dibaca yang tadi yang di Injil Lukas 22 ayat 44 itu. Dia ketakutan sampai keringatnya keluar seperti darah. Bukan seperti, tapi keluar darah. Tapi dia makin sungguh-sungguh berdoa. Nah itu saya yang terapkan yaitu. Kadang-kadang bisa stres. Ada kayak gitu-gitu. Nah ini memang keadaannya memang ya seperti itu. Kita di bidang kita masing-masing ini kan tentunya ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kadang-kadang kita mikir, wah ini kalau sampai terjadi kayak gini nih gimana ya? Waduh, kadang-kadang tagihan nggak masuk nih gimana ini ya? Ini gimana ini kalau upah tukang segala macam itu terjadi sudah. Dan itu sering kali lah. Ya akhirnya kita harus menyadari bahwa kita ini punya Bapa di surga itu, walaupun artinya kita sama-sama belajar ya, berarti bahwa memang kita lebih gampang menjelaskannya pada waktu seperti sekarang ini. Tapi pada waktu kita menghadapi pekerjaan itu sendiri, itu prakteknya sebenarnya. Betul. Itu prakteknya. Ternyata kita ini belum pinter. Jadi kadang-kadang
Waduh, dalam nama Yesus saya usir segala ketakutan, kecemasan, segala macam. Nah, tapi ya itu, kalau dengan kesungguh-sungguhan itu, kita banyak nyerahkan sama Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita khawatirnya 5 kali dalam satu hari, serahkan terus. Kita tahu kita punya pusat senternya itu Bapak kita yang peduli. Dan ternyata, waduh, tiwas aku khawatir ya. Iwas, namanya kalau bahasa Jawa, iwas aku takut. Ternyata jawabannya, loh, kok beres ya? Ya, Tapi berminggu-minggu saya pernah ada soal keuangan. Berminggu-minggu rasanya tidak mungkin nih bisa lewat. Tapi ternyata, loh, kok bisa lewat juga ya? Gitu. Ya, tapi kita itu harus ada perjuangannya itu. betul. Nah, kita bersyukur kita punya komunitas, mungkin di PD Keset ini, mungkin tiap gembala, tiap hamba Tuhan mempunyai macam-macam topik, ya. Nah, itu kita praktekkan tiap hari. Saya juga mempraktekkan itu, gitu. Jadi artinya supaya tadi dari kesaksiannya teman kita sama tadi, dari itu saya Friends. ya, itu kita sudah iya. Ternyata nih menghadapi kadang-kadang lockdown, orang bisa macam-macam yang bisa terjadi yang kita membuat kita khawatir dan lain sebagainya. Tapi kita jadikan itu suatu praktek sekolah kehidupan, dan kita harapkan kita bisa lulus sampai akhir bersama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Bernard. Terima kasih. Maaf Pak Bernard, ini ada satu ibu yang menanyakan lewat live chatnya. Bapak masih berkenan ya Pak ya? Terakhir ya Pak? Ya, ya. Ya. Dari Bu Rosa. Sebentar Pak. Sebentar. Suamiku suka berdoa, Bu. Oh ya, iya Bu Dia soalnya nih. Ini coba saya naikkan sebentar. Iya. Dari pertanyaan dari Bu Rosa, suamiku suka berdoa pelayanan, tapi di rumah juga sering marah. Apa bisa seperti itu, Bapak Pendeta? Mohon Pak dikasih pencerahan Pak. Silakan Pak Bernard. Ya bisa ya. Jadi kelahiran baru itu kan intinya kan begini ya. Ketika kita terima Tuhan Yesus, hidup kita ini dirubah seumur hidup kita. Ya. Dari soal kedagingan, kalau di Kolose 3 ayat 5 ayat 8 itu ada kemarahan, kebencian, segala macam. Itu kan itu sifat asalnya seperti itu. Nah, mestinya setelah terima Tuhan Yesus itu, dia merasakan kasih Bapa. Dia rindu mencintai Tuhan dengan melakukan firman-Nya itu. Sehingga dia mau melawan itu dengan pertolongan Tuhan, firman Tuhan yang dia baca, Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan melalui doa, mestinya ada perubahan gitu. Tapi memang kita melihat kadang-kadang ada yang pelan itu. Pelan atau jalan di tempat gitu ya. Jadi tidak berubah, belum berubah. Kita katakan lebih positifnya itu belum berubah gitu ya. Tapi dia suka berdoa. Mungkin dia suka baca, tapi kadang-kadang masih belum ketemu Tuhannya itu, sehingga dia kadang-kadang berdoanya sebagai suatu kewajiban, pokoknya minta. Tapi yang penting itu saya katakan tadi itu, ketika kita tahu bahwa dia itu Bapa kita kan tidak selalu harus minta gitu. Kita kan harus ketemu dengan dia, menyatakan kasih kita, dan kita minta supaya dia mengubah hidup kita. Kita rindu, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Loh, kalau itu perjumpaan pribadinya kayak gitu dengan Bapak melalui doa, itu mestinya lebih cepat prosesnya itu. Gitu. Tapi kadang-kadang ya itu, kita manusia kadang-kadang juga ya suka berdoa, suka tapi masih kadang-kadang kedagingannya masih suka juga. Gitu. Masih suka kadang-kadang kata-kata yang kotor, kadang-kadang pornografi dan sebagainya. Nah, masing-masing itu harus dikembalikan pada masing-masing.
Jangan kita menganggap bahwa karena kita menjadi orang Kristen itu sudah pasti kita mengalami perubahan dan menerima keselamatan itu. Tapi keselamatan itu harus dijalankan. Di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya melalui doa, melalui firman Tuhan, ayo kita makin berubah supaya orang lain juga melihat perubahan hidup kita. Tapi tadi kalau ibu belum lihat suaminya belum berubah, ini tugas ibu sekarang. Doakan dia. Doakan terus, jangan ditegur. Ya. Didoakan saja. Jangan diomel-omeli. Doakan saja. Dan saya percaya pada saat yang tepat dia diberikan nasihat, dia diberikan suatu perkataan yang keluar, tapi tidak usah tiap hari diomeli, gitu. Tapi didoakan, maka nanti perkataan itu akan pasti didengar kalau itu dengan urapan daripada Roh Kudus. Dan doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini ada perlu kebenaran Roh Kudus betul sekali. Supaya dia demikian bisa lebih lagi ada penguasaan diri, penguasaan tiga, dan lain sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bernard. Bu Rosa mungkin sudah, oh ya Bu Rosa sudah, amin, terima kasih pencerahannya Bapak Pendeta. Sudah dijawab sama Bu Rosa. Saudara-saudara yang terkasih, Pak Bernard juga terima kasih atas firman-Nya malam hari ini.